Alhamdulillah, Dek. Badan SAR Nasional mengerahkan 3 unit helikopter guna menyisir desa yang menjadi lokasi gempa di Kabupaten Cianjur yang masih terisolasi. Pengerahan helikopter diharapkan dapat menjangkau lokasi yang belum tersentuh bantuan peralatan medis dan juga makanan. Badan SAR Nasional hari ini mengerahkan 3 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Helikopter membawa sejumlah personel yang akan melakukan penyisiran dan evakuasi terhadap korban gempa yang belum tersentuh. Selain personel, helikopter ini membawa sejumlah alat dan logistik makanan serta obat-obatan. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan lagi banyak korban-korban yang berada di dalam reruntuhan. Kemudian program hari ini kita akan mengedrop BSG atau Basarnas Special Group ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh aparat. Dan kita sudah mendapatkan baik melalui pengamatan dan juga laporan dari masyarakat, yaitu di Desa Telaga dan Sukaramai. Menurut observasi yang dilakukan, Basarnas menemukan 2 desa yang terisolir, yakni Desa Telaga dan Desa Sukaramai di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan evakuasi dan pemberian obat serta makanan sesegera mungkin akan diterima para korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Ketua PMI Yusuf Kala mengunjungi korban gempa di RSUD Sayang, Cianjur. Selain memberikan bantuan tenaga medis, Yusuf Kala juga meminta PMI membantu rehabilitasi rumah warga. Kemarin, Ketua PMI Yusuf Kala mengunjungi korban gempa yang ada di RSUD Sayang, Cianjur. Tercatat ada 86 korban gempa yang dirawat di tenda darurat di RSUD Sayang. Kebanyakan korban yang ada di RSUD Sayang adalah anak-anak. Rata-rata para korban menderita luka di kepala dan juga kaki. Saat gempa terjadi, para korban berada di dalam rumah dan terlambat menyelamatkan diri. Dalam kunjungannya ini, JK juga memastikan bahwa prosedur penanganan para korban gempa sudah benar. Selain memberikan bantuan tenaga medis, Yusuf Kala juga meminta PMI membantu rehabilitasi rumah warga. Ya, ada tim Bapak Ketua PMI bikin ada pos-posnya di 5 pos di sini membantu masyarakat dari tadi keadaan darurat, makanan, air dan juga kesehatan. Ada yang perlu dievaluasi? Ya, yang evaluasi ya bagaimana membuat operasi jangka kira-kira 6 bulan. Ini butuh 6 bulan ini minimum. Karena orang rumah belum dibangun, rusak, maka mesti tinggal di tenda. Di tenda kebutuhannya baik makanan, juga tentu air dan juga layanannya lainnya, kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengunjungi pasien yang dirawat di RSUD Sayang, Cianjur kemarin pagi. Menkes memastikan kesiapan dan ketersediaan tenaga medis untuk merawat para pasien yang terdampak gempa Cianjur. Hingga kemarin, lebih dari 100 pasien sudah mulai dievakuasi ke beberapa rumah sakit di luar wilayah Cianjur untuk mendapatkan penanganan secara maksimal. Saat meninjau RSUD Sayang, Cianjur, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan obat-obatan untuk penanganan pasien terdampak gempa. Dokter ortopedi, tenaga medis, dan ruangan operasi siap menangani para pasien yang mengalami luka patah tulang akibat tertimpa bangunan. Sementara obat-obat sudah tidak mengalami kendala karena jalur distribusi yang sudah terbuka.
Sebenarnya saya datang itu hanya mau lihat kesiapan seluruh rumah sakit. Tujuannya satu, untuk orang yang dirawat jangan sampai kalau bisa ada yang meninggal. Itu aja. Jadi saya minta ke teman-teman kesehatan fokusnya orang yang sakitnya berat jangan sampai meninggal, orang yang sakitnya ringan cepat sembuh. Konsentrasi ke sana. Nah, kita udah identifikasi orang yang sakitnya berat tadi kalau nggak salah ada 474. Yang berat-berat nggak mungkin bisa dirawat ini 140 udah dirujuk ke rumah sakit sekitar, ada yang ke Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Bandung. Jadi sisanya kan ada sekitar 474 kurang 140 kan, ada sekitar 334 lagi. Nah, itu yang saya mau lihat di mana mereka, kondisinya seperti apa, bisa dirawat apa enggak, fasilitasnya cukup apa enggak, dokternya ada apa enggak. Kalau saya lihat ya ada yang bisa kita lakukan sih. Dokter-dokter sekarang udah mulai berdatangan karena butuhnya kan ortopedi sama bedah. Itu timnya udah pada datang, ada yang dari Hasanuddin, ada yang dari RSAS, ada yang dari Cipto, ada yang dari tentara juga. Nah, sekarang saya tadi cek ruang operasinya. Ya di sini kan ada 7 ya kalau nggak salah. Bayangkara ada 1 tapi bisa 2 bed. Nah, kalau itu bisa 8 kamar gitu ya, bisa 10 sehari, bisa 80 per hari kan kita bisa operasi. Itu dalam 5 hari harusnya bisa clear up. Kan tadi saya lihat di sini masih banyak yang patah-patah yang harus dioperasi cepat. Itu aja sih tujuannya. Obat-obatan darurat, Pak? Kenapa? Obat-obatan darurat seperti apa? Obat-obatan nggak ada masalah karena kan jalurnya udah terbuka. Jadi bisa dibawa dari Jakarta Bandung. Bangunan Kalau kondisi bangunan aku serahkan ke teman-teman di PU. Jadi balik lagi teman-teman kesehatan jangan lupa konsentrasinya bukan ngurusin bangunan, bukan ngurusin tenda, bukan ngurusin makanan. Tugasnya teman-teman kesehatan ngurusin supaya semua pasien yang luka berat jangan sampai meninggal. Korban gempa bumi Kabupaten Cianjur terus mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung hingga Rabu siang. Saat ini pihak rumah sakit menerima 84 pasien rawat serta 1 pasien meninggal dunia akibat luka yang cukup parah. Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung terus kedatangan korban gempa bumi Kabupaten Cianjur. Pada Selasa kemarin hanya 71 pasien yang menerima perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Namun hingga saat ini pihak rumah sakit sudah menampung 84 pasien korban gempa bumi Cianjur. Dari seluruh jumlah korban ada 10 pasien yang sudah dinyatakan sehat serta dapat pulang. Sementara itu 1 pasien meninggal dunia akibat mengalami luka benturan di bagian perut. Seluruh pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mendapatkan perawatan intensif. RSAS sampai dengan saat ini ya sudah menerima 84 pasien korban gempa di Cianjur. Jadi 84 ya, 84 pasien ini kita tangani. Tentu bervariasi, sampai saat ini itu 10 orang sudah bisa kami pulangkan. Nah, kemudian yang lain ada yang kami rawat ya, ada yang kami masih observasi, stabilisasi, ada yang sudah menjalani operasi, kan? Nah, itu kondisi-kondisinya. Kemudian juga yang sudah kami rencanakan operasi. Ya. Dok, kabarnya ada yang meninggal juga ya, Dok? Oh iya, betul. Dari 84 yang kami tangani ini 1 pasien meninggal. Ya memang ini sudah berat ya. Kasusnya itu istilahnya mungkin benturan ya, trauma tubuh abdomen. Meski kedatangan pasien korban gempa Cianjur melandai, pihak rumah sakit akan terus memfasilitasi seluruh pasien yang datang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pengungsi tak hanya butuh bantuan makanan dan obat-obatan. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap trauma karena bencana yang merenggut nyawa dan harta benda. Untuk membantu meringankan beban para pengungsi, sejumlah personel Brimob melakukan trauma healing bagi anak-anak. Personel Korps Brimob melaksanakan trauma healing kepada anak-anak pengungsian bencana gempa di Desa Banjar Pinang, Kecamatan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Anak-anak korban gempa diajak bermain oleh sejumlah personel Korps Brimob. Suasana pun langsung ceria. Anak-anak dengan sukacita mengikuti permainan yang dilakukan oleh anggota Brimob. Trauma healing pada anak-anak pengungsian ini dilakukan untuk membantu mereka mengurangi kesedihan dan trauma karena menyaksikan peristiwa yang memukul perasaan. Gempa susulan juga sempat terjadi di Cianjur. Gempa magnitudo 3,9 mengguncang namun tidak berpotensi tsunami. Sementara seorang bocah ditemukan selamat setelah tertimbun selama 3 hari, namun ibunya meninggal dunia.
Gempa susulan kembali terjadi di Cianjur berkekuatan magnitudo 3,9. Menurut BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 1 km dan dirasakan di sejumlah wilayah di Cianjur. Sementara petugas gabungan masih mencari korban hilang di sejumlah lokasi. Di Ciberem, Cijendil, Cugenang, 1 jenazah kembali ditemukan. Sedangkan untuk mengevakuasi mobil yang tertimbun di jurang berkedalaman 20 meter, alat berat dikerahkan. Hujan sempat menghambat proses evakuasi. BNPB masih mendata jumlah korban tambahan yang ditemukan hari ini. Sementara hingga sore kemarin, jumlah korban meninggal berjumlah 268 orang dan baru 122 yang teridentifikasi. Untuk proses evakuasi, Badan SAR Nasional hari ini mengerahkan 3 unit helikopter. Tim SAR menyisir korban-korban gempa yang belum tersentuh bantuan dengan membawa makanan serta obat-obatan. Viral video pengadangan mobil pengangkut bantuan di media sosial. Dalam video, warga meminta pembawa bantuan yang menurunkan bantuan karena mengaku belum mendapatkan bantuan. Polisi telah memintai keterangan warga tersebut dan memberikan pengertian. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama. Dari video yang viral di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung untuk warga sekitar di kawasan Ranca Goong. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Atas kejadian ini, Polda Jawa Barat telah mengamankan 3 orang warga untuk diperiksa. Nah, dari informasi yang kita peroleh itu, kita lakukan pengecekan dan akhirnya kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan setelah kita lakukan pemeriksaan dan klarifikasi memang benar bahwa ketiga warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Usai diperiksa dan meminta maaf, ketiga warga ini akhirnya dipersilakan kembali pulang setelah diberikan pengertian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyalurkan bantuan sembako kepada pengungsi yang terdampak gempa. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa. Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para pengungsi di posko pengungsian di Kampung Kopeng, Desa Nanggra, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan berupa 100 paket sembako, berisi gula, minyak goreng, dan beras, serta 100 paket makanan bayi dan air mineral. Kebutuhan untuk dapur umum, sembako, tidak lupa makanan bayi juga, kebutuhan bayi, anak-anak. Nah itu sementara itu dan yang dipersiapkan kita mungkin ini tenda. Terima kasih atas sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga kami yang sedang mengalami musibah. Membantu dan mengevakuasi korban bencana gempa, DPW Partai Perindo Jawa Barat juga mengarahkan tim evakuasi bencana ke lokasi gempa. Menggunakan ambulan, tim evakuasi dari Partai Perindo mengevakuasi korban bencana gempa ke berbagai rumah sakit di Bandung. Hal ini sesuai instruksi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo agar kader Partai Perindo bergerak cepat membantu masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar rapat koordinasi terbatas terkait penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah bantuan logistik juga sudah dikirimkan Partai Perindo untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, bersama elit Partai Perindo, menggelar rapat membahas penanganan korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Partai Perindo berkomitmen menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat. Evakuasi sudah selesai dan beralih kepada tanggap darurat, yaitu memenuhi kebutuhan dasar ya dari para pengungsi. Nah, kami juga dari Partai Perindo sudah menyiapkan melalui Badan Rescue. 3 unit mobil ambulan telah digerakkan untuk mengevakuasi warga yang menjadi korban bencana gempa bumi ke rumah sakit.
serta memberikan bantuan 150 paket makanan dan perlengkapan tidur serta obat-obatan. Pasca bencana itu yang dibutuhkan itu adalah makanan siap saji, makanan bayi, pampers, selimut, terus ya air bersih. Tempat berteduh juga penting karena banyak rubuh rumah dan mereka nggak punya tempat nginap. Nah mungkin kita ngatasinya nanti kita memberikan bantuan seperti kayak tenda. Partai Perindo akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan BNPB untuk mendapatkan data aktual bencana di Cianjur agar dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Tim Emergency Response DPW Partai Perindo Jawa Barat langsung bergerak menuju lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Partai Perindo menerjunkan 2 unit ambulans untuk evakuasi korban luka dan selamat. Personil tim Emergency Response DPW Partai Perindo Jawa Barat berjibaku membantu korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. 6 personel tim emergensi dengan kemampuan medis bergerak dengan ambulan mengevakuasi puluhan korban sejak hari pertama bencana gempa mengguncang Cianjur. Sampai saat ini sekitar 28 ya. 28, kebanyakan luka-luka di kepala, bahu, dan fraktur semua. Luka dan 2 jenazah yang kita evakuasi. Sehubungan di sini rujukan tidak ada ke Bandung, kita ke Bandung. Yang terjauh kita ambil semua ke Bandung. Banyaknya korban tidak sebanding dengan kapasitas rumah sakit di Cianjur. Tim Emergency Response Partai Perindo mengevakuasi korban gempa sampai ke rumah sakit di Bandung. Tim Emergency Response Partai Perindo siap membantu proses evakuasi korban bencana selama 24 jam. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati menjalani sidang secara daring karena terpapar COVID-19. iNews Pagi masih akan kembali.